Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang statistik, dan kita membahas tentang suatu alat yang membantu kita menyelesaikan atau menghitung hal-hal yang terkait dengan statistik, yaitu SPSS. Secara umum SPSS adalah Statistical Packages for Social Science. Jadi memang paket statistik yang digunakan untuk ilmu-ilmu sosial. Dan pokok bahasan kali ini berdasarkan Help No atau User Guide dari IBM SPSS versi 23. Dan tema umum yang kita akan bahas adalah pengenalan, kemudian analisa deskriptif dan eksploratif. Di sini kita coba buka ya data yang telah saya siapkan. Ada beberapa data. Pertama, kita melihat bahwa SPSS ini sifatnya hanya alat bantu ya, sehingga kita tetap harus memahami teori-teori statistik tentang bagaimana interpretasinya, dan juga teori-teori yang terkait dengan penelitian kita. Karena penelitian kita itu harus dipahami logikanya, teori-teori yang ada, serta fakta di lapangan. Kalau kita tidak memandang teori dan fakta di lapangan, maka yang terjadi adalah mungkin angka itu akan salah interpretasi juga, serta salah dalam pembahasan yang ujung-ujungnya keputusan kita juga akan salah. Selain itu, teori statistik juga penting agar kita memilih metode statistik yang tepat. Jangan sampai kita memilih metode statistik yang tidak tepat. Gitu. Di sini kita lihat ada beberapa data. Yang pertama kita lihat dulu secara umum apa itu SPSS. Kita lihat di sini ada sebelah pojok kiri bawah itu ada data view ya, ini isinya adalah data-data yang kita tuliskan, yang akan kita hitung, kita kaji. Ada juga variable view. Variable view ini isinya adalah nama variabel untuk analisa dan nama sebenarnya. Jadi kalau ini nama yang akan kita posisikan di baris paling atas. Jadi nama aslinya adalah pada label ini. Misalnya manufact itu adalah manufacturer atau perusahaan yang melakukan proses produksi. Kemudian sales di sini jelaskan nama aslinya adalah penjualan dalam ribuan. Resale atau penjualan kembali 2 second ya. Kebetulan adalah data mengenai penjualan mobil. Misalnya di sini data nama aslinya adalah nilai penjualan kembali setelah 4 tahun pemakaian. Kemudian type itu terkait dengan tipe dari kendaraan ya. Nah, kemudian kita perlu lihat bahwa nama, kemudian tipe, kalau nama ya tidak boleh ada spasi, boleh ada underscore, tapi tidak boleh ada spasi, sedangkan di label itu boleh ada spasi. Kalau Anda menggunakan menulis label dan juga name, maka yang keluar pada statistiknya nanti cenderung label, nama labelnya. Kemudian tipe ini adalah kaitannya dengan tipe data yang ingin kita tulis atau kita inputkan, atau kita copy paste dari Excel misalnya. Nah itu kebetulan ini manufact adalah nama perusahaan, jadi adalah string atau huruf ya. Sedangkan kalau angka misalnya penjualan itu numerik, berarti angka-angka dan seterusnya. Atau custom currency kalau memang mata
uang bisa, atau dolar ya, atau notasi saintifik dan seterusnya. Kemudian integer juga ada ya, perlu dijelaskan supaya tidak ada bilangan pecahan nanti hasilnya begitu. Oke. Kemudian width ini adalah tingkat panjangnya karakter yang kita tulis, desimal angka di belakang koma. Jadi desimal ini hanya untuk bilangan, hanya untuk input yang bersifat numerik. Kemudian value ini ketika misalnya kita menulis kata, kemudian kita ingin analisa juga dan kita wakilkan kata tersebut dengan angka, biasanya untuk misalnya laki-laki perempuan. Jadi laki-laki misalnya 1, perempuan 0. Kemudian bisa juga setuju, sangat setuju, sangat setuju, setuju, normal ya, atau netral. Kemudian tidak setuju, sangat tidak setuju, itu bisa dari 1 sampai 5 dan seterusnya. Ya, di sini nanti akan muncul di di data view, misalnya ini kan type ya, kita view, terus kita pilih label, nah itu akan tertulis automobile. Tapi ketika kita view ini, maka akan jadi angka-angka tadi ya. Kemudian label sudah, missing berapa jumlah missing value-nya, kemudian kolomnya, kemudian apakah rata, tengah, kiri, kanan, atau yang lain. Kemudian ukuran inilah jenis pengukuran dari variabel itu. Misalnya nama produsen, maka kita lihat bahwa ini terkait dengan nama perusahaan atau nama merek ya, misalnya begitu ya. Ini cenderung nama perusahaan. Maka jelas itu adalah menyebutkan nama tapi tidak ada tingkatan. Berarti ini adalah nominal. Karena nominal itu adalah adanya perbedaan nama tetapi tidak bermaksud tingkatan. Kemudian kalau ordinal itu ada perbedaan nama dan juga ada tingkatan tetapi jaraknya tidak jelas. Misalnya otomobil dengan truk ini ya, otomobil dengan truk. Atau misalnya ranking 1, ranking 2, ranking 3 itu kan ordinal cenderung ya. Kemudian scale itu adalah interval atau rasio. Kalau interval adalah misalnya sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat tidak setuju. Yang itu namanya interval karena nolnya tidak absolut. Ada nama, ada tingkatan, jaraknya sama diasumsikan. Kemudian nolnya tidak absolut. Artinya ketika tidak suka itu ada isinya, ada perasaannya tidak suka, bukan berarti nol. Sedangkan interval itu seperti penjualan. Itu penjualan jelas kan? Ada nama, angkanya berapa ya. Kemudian ada tingkatan, ada jarak, kemudian nolnya absolut. Misalnya 0 penjualan maka memang tidak ada gitu, ya, kosong seperti itu. Jadi memang sebelum kita melakukan analisis kita harus memasukkan scale-nya, pengukuran ini. Kemudian untuk toolbarnya kita lihat di ada file, ini berkaitan tentang file, membuat file baru, membuka file yang sudah ada sebelumnya, kemudian menyimpan. Sedangkan menyimpan ini bisa kita save as, misalnya data yang sudah ada itu kita simpan dalam bentuk misalnya Excel, bisa ya, Excel berapa, misalnya 2007 sampai 2010, kemudian bentuk file data bisa, atau bentuk CSV ya, CSV ya, maaf, dihilangkan semuanya, hanya angka dibarengin dengan koma saja, atau yang lain, membantu kita ya. Kemudian sebelumnya kita harus tahu juga bahwa menginput data itu bisa dengan menggunakan input langsung dengan mengetik ya, mengetik di keyboard Anda. Kemudian bisa juga dengan copy paste dari Microsoft Excel atau yang lainnya. Tinggal copy paste saja. Cuman jangan lupa nanti isi variabel, label dan seterusnya. Kemudian kita lihat ada juga edit. Edit ini berkaitan tentang beberapa, misalnya mau mengcopy, mau memotong data dan seterusnya. Kemudian view ini tadi sudah saya jelaskan.
untuk melihat tampilan. Kemudian juga ada submenu tentang data. Ini artinya adalah bagaimana kita bisa memisah data untuk mensort data ya, atau mengurutkan data tadi. Kemudian mentransformasi data yaitu menjumlahkan, membagi, mengalih, mengurang variabel. Kalau di Excel kita menggunakan langsung di selnya. Kalau ini kita menggunakan transform compute variabel atau merubah data yang awalnya data aslinya ya, dirubah menjadi logaritma natural. Nah, itu. Kemudian analyze ini berkaitan dengan apa yang mau kita analisa, baik regresi dan seterusnya. Nah, dalam SPSS menyediakan beberapa analisa, bisa regresi, korelasi dan seterusnya. Kemudian juga bisa menggunakan graph. Nah, yang terpenting adalah kita menggunakan help menu yang sangat berguna untuk membantu kita mengetahui bagaimana cara interpretasi, bagaimana langkah-langkah di dalam SPSS sehingga kita tidak salah dalam menganalisa dan juga tidak salah dalam prosedurnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.